sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet sampai daerah Bet Horon Hilir, dan selanjutnya sampai Geser dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manase dan suku Efraim menerima milik pusaka. Kita melihat dalam pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat ini bagaimana pembagian tanah buat keturunan daripada Yusuf, saudara. Ya, Yusuf bukan disebut Bani Yusuf karena kemudian mereka terbagi menjadi dua, Efraim dan Manase. Manase sebetulnya jadi kakak, ya, saudara, dan Efraim adalah adik daripada Manase. Tetapi ketika Yakub memberkati mereka, saudaraku, ya, Yusuf minta supaya anak-anaknya ini diberkati, maka tangan daripada Yakub itu menyilang. Ya. Yusuf berpikir salah ini bapaknya, ya, karena bapaknya sudah tua, matanya sudah rabun, tapi ternyata tidak. Memang di dalam berkatnya, saudaraku, ternyata Efraim lebih besar, atau Efraim dianggap menjadi kakak daripada Manase. Ya, saudara, kita tidak membahas hal itu, tetapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah ini sesuatu yang tidak umum. Kalau saudara melihat pembagian tanah itu ke Yehuda, ya, ke Sebulon, saudara, ya. Tetapi buat Yusuf, buat keturunan Yusuf, tanah itu, saudaraku, tanah pembagian itu diberikan kepada dua orang yang kemudian jadi satu. Ya. Yang lain, saudara, kalau misalnya pembagian daerah Kesambi diberikan kepada Sebulon, daerah kelurahan diberikan kepada Yehuda. Tapi untuk Yusuf, saudara, misalnya daerah pesisir diberikan kepada Efraim dan Manase. Artinya apa? Ada dua orang yang berkuasa, ada dua orang yang punya hak yang sama. Maksud saya begini, ini lebih tidak mudah, saudara. Ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Masih mending, saudara, diberikan kepada Yusuf, nanti sama-sama dikelolanya. Tapi tanah itu diberikan kepada Efraim dan Manase dan Efraim. Yang saya katakan, ini bukan sesuatu yang mudah. Tantangannya berbeda. Dan yang hebat, kalau saudara melihat sejarah tentang Efraim dan Manase dan Efraim, artinya begini, saya mau bilang begini, awalnya sudah ada luka, ya, sudah ada sebuah sesuatu yang terluka di dalam batinnya daripada Manase. Ya, kita ingat seperti saudara Ishak dan Esau, ya, saudara, Esau dan Yakub, saudara, mereka kemudian jadi berantem. Mereka nggak bisa menyatu. Tapi saya melihat sejarah perjalanan dari Manase dan Efraim dan Manase. Walaupun Manase sepertinya kemudian merasa bahwa ada ketidakadilan. Ya, saudara, ini yang kita belajar. Manase ketika itu sebetulnya menyakitkan, saudara. Tangan daripada Yakub itu disilangkan. Tangan kanan Yakub ditaruh di atas kepalanya Efraim. Harusnya tangan kanan Yakub ditaruh di atas kepalanya Manase. Kalau ini pengen diributin, ya jadi ribut. Kalau ini pengen dibesar-besarin, ya jadi besar. Tapi sekali lagi, saya tadi melihat, saya coba ngecek, saudaraku, tentang Efraim dan Manase. Mereka nggak pernah bertengkar. Mereka nggak pernah dua bersaudara ini saling perang. Ya, ini sangat memungkinkan sekali. Coba saudara lihat tentang bagaimana Lot dan Abraham.
Ya, Lot dan Abraham. Mereka, Lot itu padahal apa? Lot itu padahal diangkat sama Abraham. Ya, ponakan yang yatim piatu, nggak punya pengharapan, nggak punya masa depan, diangkat sama Abraham. Lalu kemudian dikasih modal sama Abraham. Nih, kamu kelola ya, ini buat kamu. Berhasil. Tapi di tengah-tengah keberhasilan itu akhirnya apa? Lot jadi sombong. Jadi apa, saudaraku? Pegawainya Lot sama pegawainya Abraham suka bertengkar, suka ribut. Harusnya cenglingnya, saudara, Lot harusnya tahu diri. Saya cuma bandingkan saja ya, saudara, antara Efraim dan Manase, saudaraku, ya, dengan Lot dan Abraham. Tapi sekali lagi saya mau bilang bahwa Efraim sama Manase nggak pernah tuh yang namanya. Itu mengerikan. Mereka ada di satu daerah. Artinya apa? Ada aja, bisa aja yang namanya berselisih paham. Saudara punya anak nih, saudara. Maaf nih, saudara punya anak, ya, udah menikah. Mereka semua tinggal di satu rumah bersama dengan orang tuanya sama saudara. Ada aja. Masalah kecil bisa jadi besar. Gesekannya jadi lebih lebih mungkin terjadi. Tapi saya lihat saudara Efraim dan Manase bisa hidup rukun sama-sama di satu daerah. Oke, kalau Efraim sama Manasenya sih nggak apa-apa. Tapi kan kemudian keturunan demi keturunan, anak-anaknya, ya saudara, anak-anaknya akur, cucu-cucunya, aduh tambah susah lagi. Tapi sekali lagi saya melihatnya, mereka bisa hidup berdampingan. Ya ini yang kita harusnya belajar. Bahwa di dalam, kalau sudah baca, kita tidak usah buka, Mazmur 133 mengatakan bahwa di dalam kesatuan itu ada berkat Allah. Ada amin, saudara? Bukan ada berkat Allah. Coba kita baca saja, saudara, supaya ini ayat bagus sekali, ya saudara. Mazmur 133. Kalau saudara melihat Mazmur 133, ada kata-kata yang saya suka sekali, saudara. Kata-kata yang sangat penting sekali untuk kita renungkan sama-sama. Mazmur 133. Satu pasal saja sudah kita baca. Cuma 3 ayat, saudara. Sama-sama kita baca. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Nyanyian siaran damai. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Saudara, sama-sama kita coba renungkan kalimat yang terakhir. Sama-sama kita baca kalimat yang terakhir. Sebab kesanalah. Sama-sama saudara sampai kalimat yang terakhir. 1, 2, 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Kemana Tuhan memerintahkan 2 hal ini? Ini bukan satu loh. Berkat dan kehidupan. Ini bukan berkat kehidupan. Ini kalau sudah baca berkat, kehidupan. Ada amin, saudara? Artinya kita dapatin berkat aja, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Orang yang diberkati itu luar biasa sekali. Nggak cukup berkat yang diterima oleh orang yang menjaga kesatuan. Dia dapatkan apa? Yang kedua, kehidupan. Ada amin, saudara? Artinya apa? Yang dia pegang hidup. Ada orang kalau pegang mati. Ada orang kalau hadir di satu tempat yang tadinya hidup bagus-bagus, waktu dia masuk jadi mati. Ada loh, saudara. Tapi ada orang yang kalau dia masuk, saudaraku, di satu pekerjaan, udah lagi mau mati, udah tinggal mati, saudara, tinggal nunggu mati. Dia masuk hidup lagi. Udah
udah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Waktu dia pegang, itu segar lah. Firman Tuhan katakan, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Yang kedua, kehidupan. Kemana? Kemana? Kepada setiap orang yang mau berani memelihara, menjaga yang namanya kesatuan. Bisa bilang amin, saudara. Kenapa? Karena kesatuan itu nggak pernah datang dengan sendiri. Kesatuan itu nggak pernah datang secara alami. Kalau saudara berharap kesatuan itu datang secara alami, ya dalangnya baibis, ya pribadi ikuet, pribadi ceritain, nggak bisa. Kalau saudara joinan bisnis sama orang, kalau saudara menikah, kalau saudara itu yang namanya berdua menjadi satu. Kerja sama-sama, apakah dalam pelayanan seperti ini, itu nggak bisa terjadi dengan alami, alurnya ngikutin alur aja nggak bisa. Kenapa? Karena untuk menjaga kesatuan itu butuh sebuah perjuangan. Apakah itu dalam rumah tangga suami dan istri, itu butuh perjuangan. Apakah di dalam apa namanya itu kerjasama bisnis, itu butuh perjuangan. Orang dunia saja ngerti satu kata yang kadang-kala aneh tapi bagus. Kang waras ngalah. Artinya apa? Ada dua orang yang lagi kerjasama, lalu kemudian yang satu lagi kumat, satu lagi error, satu lagi emosi, yang satu mesti kalah. Untuk menjaga kesatuan, waduh nggak bisa yang namanya, nggak bisa ngikutin anginnya, nanti anginnya berubah. Percaya. Anginnya berubah. Tidak mudah. Saya tidak bilang bahwa untuk menjaga kesatuan itu gampang, tidak gampang. Makanya kadang-kala untuk mempertahankan kesatuan, karena akibat daripada kesatuan, upah daripada kesatuan, berkat dan kehidupan. Ada amin, saudara. Ternyata tidak mudah untuk mendapatkan berkat dan kehidupan itu tuh nggak mudah. Apa? Kita harus berani mempertahankan yang namanya kesatuan. Nah, ini berdarah-darah, saudara. Harganya berdarah-darah. Kadang-kadang bukan berdarah-berdarah ini, tapi berdarah-darah bocal bacil ini namanya hati. Tapi bukan berarti kita menderita, bukan kita berarti pengorbanan kita sia-sia, bukan berarti pengorbanan kita konyol, pengorbanan yang konyol, enggak sama sekali. Dalam nama Yesus saya katakan, nggak pernah konyol untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ada amin, saudara? Nggak pernah konyol. Kalau dasar kita adalah melakukan firman Tuhan, nggak pernah konyol. Berkatnya hebat. Bahkan Tuhan bilang begini, Tuhan memerintahkan. Itu yang saya suka kata itu. Tuhan memerintahkan. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, nggak ada yang bisa ngehalangin loh. Ada amin, saudara? Nggak ada yang bisa ngehalangin. Saudara tahu nggak? Waktu penciptaan itu Tuhan tidak memerintahkan. Tuhan hanya berfirman. Jadi. Kalau memerintah tuh, Ariel, ambil mobil, itu memerintah. Ada sebuah kata-kata yang tegas, ada satu otoritas yang lagi dipakai di sini. Kayak saudara, tolong ambil itu. Pegawai itu, saudara. Itu sudah bukan cuma kata-kata keras yang dipakai, yang sedang dikeluarkan, tapi otoritas saudara sedang ditampilkan saat. Nah ini, saudara,
Tapi memang gak gampang, karena di situ ada hal-hal yang bisa terjadi. Beda pendapat, selisih pendapat, ngerasa nggak dihargai, ngerasa kepentingannya tidak dimunculkan. Nggak gampang. Dan ada orang-orang yang suka perpecahan. Ada orang-orang yang bukan menjaga kesatuan, tapi malah suka bikin keributan. Saya tidak bilang saudara, saya melihat saudara jemaat Tuhan tuh, kalau saya nih, sebagai gembala, saya tuh terima kasih kepada Tuhan. Ya. Malah maaf nih saudara, kadang-kadang saya ketemu sama hamba-hamba Tuhan sedang ribut. Kondisi sinode, aduh, demar kayaknya kalau nggak ribut tuh nggak enak. Selalu berbicara tentang kepentingan. Kayak kemarin saudara, kalau Tuhan nggak kasih kekuatan sama saya cuma lihat pekerjaan Tuhan aja. Doakan saya ya saudara, supaya saya juga jadi hamba Tuhan yang betul-betul berani menjaga kesatuan. Karena kadang-kadang terprovokasi, saudara, ya, ditusuk dari belakang, dikhianati, kata pitis orang. Gimana yang buat pekerjaan Tuhan? Saya cuma lihat demi pekerjaan itu, enggak lagi sok-sokan saudara, enggak. Tapi seperti itulah yang harusnya saya dan saudara lakukan. Ada amin saudara. Kita harus lebih mementingkan ini nih saudara. Apa prioritas kita? Prioritas kita apa? Kalau bicara tentang harga diri dalam rumah tangga, tetapi prioritas dalam rumah tangga itu bukan harga diri. Prioritas dalam rumah tangga itu apa saudara? Keutuhan. Karena kalau kita bicara harga diri, kalau kita bicara perasaan, wah, hancur. Kalau itu yang kita taruh dibandingkan dengan keutuhan, wah ya hancur. Kalau dalam berbisnis, saudaraku, apa prioritas saudara? Ya, jalan ini bisnis. Ini bagaimana bisnis ini bisa jalan. Bukan apa? Bukan tentang pendapat saya, harga diri saya, ego saya yang tidak bisa tersampaikan, yang tidak didengar, yang kemudian jadi bikin berantakan. Apa yang jadi prioritas? Ya, bagaimana bisnis ini terus jalan. Bisnis jalan, keuntungan datang. Sama dalam pekerjaan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, tidak gampang. Benar saudara, orang yang berani mempertahankan, berani menjaga kesatuan, maka ada Tuhan memerintahkan satu berkat, yang kedua kehidupan penuh. Itu kalau dijabarkan, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi bagian ininya nih saudara, waktu kita dalam pergumulannya ketemu orang yang di samping kita, rekan kita, sesama kita, ini yang gagal. Di situ gesekan terjadi, di situ salah paham terjadi, di situ emosi, saudaraku. Tapi sekali lagi dalam nama Yesus saya katakan, kita nggak pernah mati konyol waktu kita melakukan firman Tuhan. Ada amin. Mati konyol itu apa? Mati sia-sia. Kita nggak pernah, pengorbanan kita itu saudara nggak pernah sia-sia. Nggak pernah sia-sia. Selalu orang yang berani mempertahankan. Apa? Orang yang berani mempertahankan berarti artinya
orang yang mau berkorban. Karena ini harga untuk mempertahankan kesatuan. Saya nggak bisa kasih sesuatu yang paling tepat, kata yang paling tepat. Kata yang paling tepat adalah apa? Berkorban. Ada orang-orang yang untuk menjaga kesatuan mengorbankan orang. Nggak bisa. Kata yang paling tepat, nggak ada kata yang lebih tinggi dari itu menurut saya. Kita harus berani berkorban. Nah, kalau kita ya saudara, untuk bagian ini nggak gampang. Saya cuma bilang terima aja dulu. Ya, dengan segala kebingungan saudara, dengan segala apa yang saudara, tapi terima aja dulu. Waktu saudara nggak mampu melakukannya, terima aja dulu. Minta sama Tuhan kekuatan, kemampuan untuk saudara bisa melakukannya. Ada amin saudara. Mungkin saudara terlalu lelah untuk itu. Tapi terima aja dulu, pegang itu, jangan tolak firman itu aja saudara. Kunci kita diberkati Tuhan tuh, kunci kita dipulihkan, kunci kita dimenangkan sama Tuhan, jangan tolak firman. Walaupun kadang-kala bingung, walaupun aneh, walaupun nggak cengli kayaknya ya saudara. Waktu kita terima firman kayaknya nggak cengli gitu saudara, nggak cengli buat saya, buat saudara mungkin. Udah terima aja dulu dan minta sama Tuhan kekuatan untuk kita bisa melakukannya. Ada amin saudara. Kemampuan untuk kita bisa mengerjakan. Nanti Tuhan kasih kemampuan. Nggak tahu caranya, Tuhan kasih kemampuan sama saya dan saudara untuk bisa melakukan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari pasal 16 ini, ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-10, sama-sama kita baca ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Roda. Saudara, memang kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang sulit. Ya, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Ketika kita harus mengambil sebuah keputusan, saya melihatnya dari sisi itu, sudah bicara tentang keputusan. Ya, kita seringkali ketika harus mengambil sebuah keputusan, kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang sulit. Dan ini yang saya lihat. Tetapi ini yang jadi keputusan yang salah ini. Ternyata kalau sudah melihat ayat yang ke-10, ini adalah sebuah keputusan yang keliru. Tapi memang saya harus bilang begini, ketika Efraim dan Manasye mengalahkan orang Kanaan yang diam di Geser, saudaraku, ya, orang-orang yang ada di Geser, mereka ini bingung, saudara, dibunuh, habisin, udah habis. Tapi satu sisi, kalau mereka bisa manfaatkan orang-orang ini, lumayan. Serba salah, kan? Kalau kita ada dalam pilihan yang seperti itu juga, ya kita juga mungkin akan mempertimbangkan hal yang sama. Ya ada masukan tentunya dari orang-orang, jangan dibunuh, sayang-sayang, udah jadiin mereka budak aja. Coba, betul nggak saudara? Iya kan? Kita kan butuh ngebangun, kita butuh pekerja-pekerja. Kasihan mereka, anak-anak kita kasihan. Kalau anak-anak kita fokuskan dengan dibimbing firman, karena kan orang Yahudi begitu, saudara. Ya, jangan suruh mereka kerja jadi kayak budak mereka. Udah aja, ini ada orang-orang kalau yang sudah kita kalahkan, jadiin aja mereka budak. Secara logika itu menguntungkan. Ada orang-orang hebat, ya, mereka bisa pakai mereka jadi budak, enak, saudara. Bangun tanpa keluar biaya, makasih makanan. Tapi yang saya mau bilang, tadi saya katakan bahwa keputusan itu ternyata keputusan yang keliru. Karena nanti kalau sudah melihat, nanti di kitab Hakim-Hakim,
Nanti di kitab Hakim-Hakim, orang-orang Kanaan ini akan jadi duri di tengah-tengah Israel. Mereka semakin mengumpulkan kekuatan, Nanti sudah baca di kitab Hakim-Hakim. Hakim-hakim berganti satu dengan yang lainnya, ya saudara. Tapi apa? Di dalam kitab Hakim-Hakim itu selalu yang namanya Filistin. Orang Kanaan itu Filistin, saudara. Filistin selalu menekan Israel. Bayangkan. Karena mereka sekarang jadi kuat, karena dibiarkan ini, mereka dibiarkan hidup, tidak dibahas. Kalau sudah baca nanti dalam kitab Hakim-Hakim mengerikan, sudah. Mereka sudah kuat, ya sudah. Mereka sekarang jadi, bahkan Israel sekarang mereka tundukkan. Israel mereka hajar habis. Israel harus bayar upeti. Nanti ini sudah, kalau sudah baca di kitab Hakim-Hakim, nanti sudah akan baca begini. Kalau Israel nabur. Sudah waktunya, sudah wayahnya mau panen, mereka datang. Wayahnya panen nih saudara. Sudah wayahnya panen, mereka datang. Ya, waktu mereka lagi nyabit, sudah kekumpul, mereka datang. Sini, hasilnya. Bayangin betapa menyakitkannya sebenarnya. Mereka tindis, mereka tekan Israel sedemikian rupa. Kenapa? Penyebabnya dari salah mengambil sebuah keputusan. Salah dalam mereka bertindak. Harusnya saat itu mereka harus habis. Mereka lihat dalamnya ada keuntungan, ya enak. Jadi kita nggak capek-capek lah bangun rumah, ngeladang, suruh mereka aja. Ya benar saudara, mereka berladang, buat potong-potong pohon, buat potong-potong kayu bakar, mereka yang disuruh. Orang Israel ngomong, betul. Tapi kemudian mereka mereka mengumpulkan kekuatan orang-orang Kanaan, mengumpulkan. Kalau sudah melihat banyak sekali, ya saudara, ya banyak sekali penduduk-penduduk yang tidak dibasmi habis. Mereka ambil jadi budak. Akhirnya apa? Mereka himpun kekuatan menjadi kuat. Nanti di zaman Hakim-Hakim itu mereka Israel, menyedihkan sekali, mengerikan sekali hidup. Sampai kemudian mereka minta raja kan. Maksud saya begini saudara, ada hal-hal yang saudara dan saya harus tuntaskan. Jangan disisakan. Ada hal-hal yang saudara harus tuntaskan dalam hidup ini. Jangan dibiarkan. Ya. Apakah itu karakter jelek kita, kemalasan, ya, hal-hal yang jelek, yang buruk harus dituntaskan. Kalau enggak, saudara, kalau kita biarkan, nanti dia akan muncul jadi kekuatan yang lebih besar dari hal yang kemarin. Kadang-kadang kita biarkan, kita lebih memilih nggak serius gitu sama Tuhan. Ini bicara rohani ya, saudara, bicara rohani. Ya, kita bicara nanti baik, ya nantilah, umur juga masih jauh, kok baik. Saya ini senang ya ada bapak-bapak muda yang ibu-ibu muda yang mau sungguh-sungguh kenal Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang masih bilang, kok baik umur, kok Ariwis. Siapa yang tahu umur? Saudara bisa jamin 3 tahun depan 2024 saudara masih ada? Saudara yakin? Saudara bisa saya bilang selalu saudara, dan itu terjadi. Kita bisa masuk di 2021, tapi belum tentu kita bisa melewati 2021. Kita yakin kita lolos di 2021, kita bisa, Tuhan masih kasih kepercayaan sama kita bisa menjalani 2022. Ada hal-hal yang kita harus tuntaskan sekarang. Takutnya terlambat. Kalau bukan terlambat,
Saudaraku, kalau bukan terlambat, mungkin kalau kita tidak tuntaskan seperti ini, orang-orang kanan jadi kuat, jadi perkasa. Akhirnya apa? Israel yang ditekan, Israel yang diperdaya, Israel yang dibuat nangis Bombay. Mereka datang, mereka jarah, mereka datang, mereka membunuh, mereka miskinkan. Israel dimiskinkan sama mereka saat itu. Bukan cuma itu, ratusan tahun loh saudara. Ratusan tahun mereka mengalami keadaan seperti itu, bayang. Keuntungan mereka cuma sedikit, tetapi kerugian mereka panjang dan banyak sekali. Mereka pikir lumayanlah buat nebang-nebang pohon, lumayanlah buat apa namanya, buat apa, buka ladang, ya saudara, buat cangkul-cangkul, buat apa, budak sih saudara. Tapi ternyata waktu itu mereka nggak terus-menerus jadi budak. Mereka terus mengumpulkan kekuatan. Hal yang tidak dituntaskan, satu saat itu akan menjadi raksasa di depan kita. Dan pada akhirnya kita yang dikalahkan oleh mereka. Karakter-karakter yang kita tidak pernah selesaikan, karakter-karakter yang buruk, nanti satu saat kita akan sulit untuk bisa mengatasinya, sulit untuk bisa membunuhnya, membuangnya. Kenapa? Karena dia lebih hebat dari kita. Kita ada dalam genggaman. Sampai Amsal bilang begini, orang malas, saking dia membiarkan kemalasannya, dia nggak pernah lawan kemalasannya. Sampai ada orang begini, sampai udah dicelup katanya, ya roti dicelup, tapi malas diangkat. Itu orang malas, yang membiarkan kemalasan. Itu yang saya katakan. Ketika kita biarkan, dia akan semakin menjadi raksasa dalam hidup kita. Tadinya sih malasnya nggak kayak gini banget, tapi sampai terus sampai meningkat terus bermutasi terus ini kekuatan kemalasan. Sampai Amsal bilang ini, ada orang yang sudah mencelupkan roti, tapi nggak diangkat-angkat, saking malasnya. Bukan ngantuk loh, sudah malas. Sudah nyelupin roti di saudara, ngangkat nih, nunggu orang ngangkat, nyelupin, masukin ke mulut kita. Itu gambaran daripada bagaimana kekuatan itu semakin menjadi-jadi kalau kita tidak pernah tuntas. Ini firman buat saya, ini firman juga buat saudara. Tuhan mau supaya kita berubah. Ada amin saudara. Kalau kita tahu kekurangan, kelemahan kita, kita harus lawan hari ini. Jangan tunggu nanti. Ada orang bilang begini, hari wis tua mah wis beli mendingan. Enggak, ada pepatah bilang begini, ya apa namanya, tambah tua tambah menjadi-jadi. Sudah tahu, tambah tua tambah keras. Kalau kita nggak mau berubah, tambah tua kita tambah keras. Bukan tambah, kita pikir iya betul, badan kita tambah loyo, ya, tenaga kita tambah nggak bisa nggak bisa, tapi hati tambah susah untuk dirubah. Jadi kalau mau dirubah, kalau mau Tuhan berubah kita, hari ini kita minta Tuhan berubah kita. Ada amin. Jangan tunggu tambah keras, tambah angel kita, tambah